Bab 2443. Destiny. Rasakan sejenak. Ekspresi Miley menjadi aneh. Awalnya dia mengira Velove akan bertengkar dengan wanita bergaun hitam. Siapa wanita bergaun hitam ini? Miley melihat wanita bergaun hitam. Wanita bergaun hitam tinggi dan ramping. Dia mengenakan gaun hitam seperti tinta hitam. Sudut mulutnya sedikit terangkat, membuat dia terlihat sedikit sombong. Ada pisau dengan sarung di pinggang wanita itu. Sarungnya berwarna hitam. Kata-kata misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Siapa wanita ini? Miley sedikit penasaran. Di depan Velove, wanita bergaun hitam menatap pedang biru gaib. Sesaat kemudian, matanya menyipit. Pisau panjang dengan sarung di pinggangnya bergetar sedikit. Bukan hanya itu, sebilah pedang tajam langsung menuju pedang biru gaib. Menghadapi provokasi ini, bagaimana bisa pedang biru gaib mentolerirnya? Suara pedang terdengar nyaring. Niat pedang bermaksud untuk menyerang pisau panjang yang tersarung secara langsung. Boom! Dalam sekejap, seluruh paviliun bergetar hebat. Namun, paviliun tidak hancur. Ini mengejutkan Miley, paviliun ini luar biasa kuat. Pada saat ini, wanita bergaun hitam hendak mencabut pisau dari sarungnya, dan pedang biru gaib hendak melepaskan diri dari tangan Velove. Satu pedang dan satu pisau akan mulai bertarung. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di arena. Kalian berdua tidak diperbolehkan bertarung di sini. Setelah suara itu turun, Miley menoleh dan entah kapan di pintu berdiri seorang tetua memegang batang rokok besar. Melihat tetua itu, Velove dan wanita bergaun hitam sedikit mengernyit. Tetua dengan batang rokok besar melirik pedang biru gaib di tangan Velove, lalu menghembuskan kepulan asap. Pedang yang bagus. Tidak ada tandingan di dunia. Mendengar ini, wanita bergaun hitam sedikit mengernyit. Orang tua, bagaimana kamu menilai pedang di tanganku? Tidak senang. Tetua itu menyeringai, Nona Sil, jangan merasa tidak senang. Kekuatan Tuan yang membuat pedang ini jauh lebih tinggi daripada pembuat pisaumu ini. Wanita bernama Sil berkata pelan, benarkah? Tetua itu tertawa, kemudian melihat ke arah Miley dan berkata, adik, kamu memiliki latar belakang yang sangat tidak sederhana. Siapa gurumu? Miley berpikir sejenak, lalu berkata, Destiny. Destiny. Tetua itu sedikit mengernyit, Destiny. Saat berbicara, jejak jiwa pertarungan muncul di matanya. Dan saat jejak jiwa pertarungan ini muncul, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan saat berikutnya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan energi pedang ini, tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, ekspresi dua wanita lainnya di arena berubah drastis. Miley juga tertegun. Apa yang terjadi? Lydia menyerang. Harusnya tidak. Lydia pasti tidak akan menyerang tanpa alasan. Di samping, tetua itu tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya. Langit menekanku. Boom. Dalam sekejap, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Namun, kekuatan itu sama sekali tidak dapat menekan energi pedang kecil padanya. Tetua itu dengan cepat menatap Miley, teman kecil, tolong bujuk dengan kata-kata yang baik. Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Lydia, lupakan saja. Pada saat ini, energi pedang kecil pada pria tua itu tiba-tiba bergetar sedikit, lalu menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Tetua itu berkeringat deras, seluruh wajahnya sepucat kertas. Miley ragu-ragu, lalu berkata, Senior. Tetua itu tersenyum kecut, nasib gaib, aku tidak pernah berpikir bahwa guru teman kecil ini ternyata adalah misteri takdir. Nasib gaib. Mendengar kata-kata tetua itu,
wajah kedua wanita di arena berubah drastis. Kedua wanita itu menatap Mile dengan jejak ngeri di mata mereka. Mile sedikit mengernyit, nasib gaib. Tetua itu sedikit terkejut, apa kamu tidak tahu? Mile mengangguk, aku tidak tahu. Tetua itu berkata dengan suara dalam, nasib gaib itu adalah tingkatan alam legendaris. Dikabarkan siapapun yang mencapai alam ini dapat merasakan makhluk spiritual apapun. Salah, makhluk spiritual manapun tidak pantas memanggil namanya secara langsung. Mile berkata dengan suara dalam, tidak, dulu ada orang lain memanggil nama Lydia, tetapi dia tidak bergerak. Tetua itu tersenyum kecut, saat aku memanggil namanya barusan, dalam hati ada jiwa tantangan. Mile terdiam. Namun, dia masih sedikit terkejut, tingkatan alam seperti apa nasib gaib ini. Begitu misterius. Tidak bisa memanggil namanya langsung. Pada saat ini, tetua itu berkata dengan suara dalam, aku tidak pernah menyangka akan ada alam nasib gaib di dunia ini. Mile tiba-tiba bertanya dalam hati, menara kecil, menurutmu Lydia itu alam nasib gaib? Setelah hening sejenak, menara kecil berkata, jangan pernah menilai Kak Destiny berdasarkan tingkatan alam. Seperti beberapa orang yang kamu temui saat itu, mereka mengatakan bahwa mereka dapat menahan pedang Kak Destiny. Kenapa mereka bisa mengatakan itu? Itu karena mereka meremehkan Kak Destiny. Tentu saja, dalam benak orang-orang itu, mereka berpikir bahwa mereka telah melebih-lebihkan Kak Destiny. Tapi kenyataannya, ini seperti melihat langit dari sumur. Ketika seseorang melihat ke langit, dalam pandangannya, langit adalah hanya sebesar mulut sumur, tapi apa kenyataannya? Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah, tetua di depanmu, menurut majikan muda sangat kuat, tetapi menurut pengalaman aku, dalam waktu singkat, tetua ini mungkin juga termasuk dalam golongan semut. Mile bingung, mengapa? Menara kecil sedikit tidak berdaya, mengapa? Majikan muda, apakah kamu tidak tahu? Sistem tingkatan alam kita telah runtuh. Dari dulu sampai sekarang, apakah kamu ingat berapa banyak tingkatan alam yang kamu latih? Mile terdiam sesaat, lalu berkata, aku tidak ingat. Menara kecil berkata, bukankah begitu? Mile sedikit mengernyit, kenapa bisa begitu? Menara kecil berkata dengan lembut, aku menolak untuk menjawab pertanyaan ini. Mile bingung, kenapa? Setelah lama terdiam, menara kecil berkata, kamu punya lingkaran cahaya, tapi aku belum tentu memilikinya. Lebih baik aku berbicara dengan hati-hati. Jangan sampai menara kecil aku mati konyol, itu akan sangat rugi. Mile. Pada saat ini, tetua di samping tiba-tiba berkata, teman kecil, apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Mile mengangguk. Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan kartu hitam dan menyerahkannya kepada Mile. Ini kartu VIP. Dengan kartu ini, kamu bisa datang ke sini kapan saja di masa depan. Mile sedikit penasaran, senior, tempat apa ini? Pria tua itu berkata sambil tersenyum, asosiasi Tao. Mile sedikit mengernyit, asosiasi Tao. Tetua itu mengangguk, untuk masuk ke asosiasi Tao, minimal harus alam pengamatan misteri. Alam pengamatan misteri. Mile berkata dengan suara dalam, di atas alam pengamatan misteri adalah alam nasib gaib. Tetua itu menggelengkan kepalanya, tidak. Alam pengetahuan misteri di atas alam pengamatan misteri dan di atasnya adalah alam nasib gaib. Saat dia berbicara, dia melirik Velove berdua. Mereka berdua berada di alam-alam pengamatan misteri dan aku di alam pengetahuan misteri setengah langkah. Mile terdiam. Tetua itu berkata sambil tersenyum, teman kecil, meskipun asosiasi Tao ini adalah sebuah organisasi, di dalamnya semua orang bebas,
tanpa batasan apapun dan dapat mengundurkan diri dari keanggotaan kapan saja. Tujuan dari asosiasi Tao ini adalah untuk mengumpulkan semua master tingkat tinggi alam semesta ini, kemudian setiap orang biasanya mendiskusikan jalan kebenaran agung atau bertukar beberapa hal yang mereka butuhkan, tanpa kendala apapun. Mile tersenyum kecut, "Senior, maksudku, tingkatan alamku sangat rendah." Tetua itu buru-buru berkata, "Tidak masalah, aturan ini mati dan orang itu hidup." Mile tertawa, "Kalau begitu aku akan bergabung." Tetua itu sangat senang dan segera berkata, "Baik, jika membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja, aku pasti tidak akan menolak." Mile menangkupkan tinjunya, "Terima kasih, senior." Tetua itu tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu sopan, kita semua orang sendiri." Mile. Pada saat ini, tetua itu melirik Velove dan Sil di kejauhan. "Kalian berdua, jika ingin berkelahi, silakan pergi ke ruang waktu lain." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di kamar, kedua wanita itu diam. Saat ini, mereka tidak punya niat untuk berkelahi. Nasib gaib. Velove melirik Mile, latar belakang pria ini begitu besar. Sil tiba-tiba berkata, "Velove, kenapa kamu kali ini ingin mengeroyokku?" Velove berkata dengan suara rendah, "Keroyok kamu. Kamu menandang diri terlalu tinggi. Kamu menggunakan pisau di tanganmu untuk menekanku sebelumnya. Ayo bertarung lagi sekarang." Sil mencibir, "Pukul ya pukul." Setelah berbicara, Velove menghilang di tempat. Mile sedikit mengernyit, dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih tidak memilih untuk mengikuti dua wanita berkelahi. Apa yang menarik? Alasan utamanya adalah dia takut kekuatan kedua wanita itu terlalu kuat dan memengaruhinya. Dibandingkan dengan kedua wanita itu, kekuatannya saat ini masih ada celah yang besar. Saat ini menara kecil berkata, "Majikan muda, waktunya latihan." Mile mengangguk. Pelatihan. Di tempat ini, dia menjadi budak lagi. Ini tidak boleh terjadi. Mile langsung memasuki menara kecil, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya, matanya perlahan tertutup, kemudian dia dengan hati-hati merasakan alam semesta dunia pagi ini. Membunuh dengan satu pedang. Dia ingin mempraktikkan pemenggalan ini secara ekstrim. Selain itu, dia juga perlu menyerap ingatan Velove, ingatan pelatihannya pasti sangat berguna. Di waktu berikutnya, Mile memulai mode pelatihan gila. Dunia pagi, ini ruang waktu khusus dan seberapa besar ruang waktu ini? Sejauh yang diketahui, ini adalah ruang waktu tanpa batas. Artinya, kekuatan pembunuhannya bisa tak terbatas. Dengan ingatan Velove, dia sangat jelas tentang jarak antara dia dan master di tingkat mereka. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu. Kultivasi tidak mengenal tahun. Puluhan tahun berlalu dalam sekejap mata, tentu saja, hanya beberapa hari berlalu di luar. Saat ini, dia sudah bisa mengumpulkan kekuatan yang telah berlalu di seluruh dunia pagi ke dalam pedang biru gaib dalam satu pikiran. Tidak hanya itu, keadaan konsentrasi juga memiliki terobosan baru, yaitu jiwa spiritualnya sendiri. Dalam keadaan konsentrasi, kekuatan membunuh dengan pedang tidak terbayangkan. Tapi Mile tidak berhenti, dia mulai belajar pembalikan waktu. Namun, dia menemukan bahwa pembalikan waktu jauh lebih sulit daripada waktu berlalu. Di menara kecil, Mile duduk bersila di tanah. Waktu di menara kecil terbalik, dan karena kekuatan elapse di dunia pagi bisa dipinjam, mengapa tidak meminjam kekuatan pemutarbalikan waktu di menara kecil? Memikirkan hal ini, Mile tiba-tiba menjadi bersemangat. Ini tidak masalah.
Kenapa tidak memikirkan ini sebelumnya? Tepat ketika Mile hendak mencobanya, dia sedikit mengernyit, kemudian meninggalkan menara kecil. Tepat setelah meninggalkan menara kecil, Velove muncul di depannya. Saat ini Velove sangat menyedihkan, tidak hanya lengannya hilang, tetapi juga ada pisau terbang di antara alisnya. Mile tertegun, lalu berkata, "Kamu?" Velove dengan suara serak berkata, "Maaf, pedangnya direbut." Mile sedikit mengernyit, "Direbut? Kamu tidak bisa mengalahkan sil itu." Wajahnya sangat jelek, "Dia punya pembantu. Ayo pergi, mereka mengincarmu." Mile penuh keheranan, "Sialan, kenapa menargetkan aku? Kamu?" Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di antara alis Velove dan kemudian jatuh perlahan. Ekspresi Mile membeku. "Menara kecil. Apa yang harus kulakukan?" Menara kecil terdiam sejenak, dan berkata, "Target mereka adalah kamu, apa hubungannya denganku?" Mile bersambung.